Pengakuan jujur dan mengejutkan Justin Hubner jelang Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Di luar dugaan sampai nekat dan berani bicara begini ke publik. Bisa bikin Timnas Guinea U23 auto ketakutan melihatnya. Begini faktanya. Semuanya bisa dilimuti sukacita dan bahagia. Keputusan luar biasa cerdas Menpora Dito Arotejo jelang Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Sampai berani ambil resiko sangat tinggi seperti ini demi kemajuan negara. Bikin kaget. Keputusan super bodoh media Vietnam soal Timnas Indonesia U23 di babak play-off Olimpiade Paris 2024. Di luar dugaan malah lakukan hal super konyol ini soal wasit yang memimpin laga. Ini fakta dan penjelasannya. Gemparkan Perancis seketika, begini pernyataan sangat menantang dan berani takut mati demi bela negara Alfandra Dewangga usai tiba di Paris. Bikin semuanya merinding dan terharu melihatnya. Guinea auto kejang menderita. Yes, mantap, alhamdulillah, keputusan hebat FIFA sangat untungkan Indonesia untuk membantu lolos Olimpiade Paris 2024. Sampai berpikir sejauh ini demi tanah air kita. Indonesia benar-benar anak emas FIFA. Ini faktanya. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pengakuan jujur dan mengejutkan Justin Hubner jelang Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Di luar dugaan sampai nekat dan berani bicara begini ke publik. Bisa bikin Timnas Guinea U23 auto ketakutan melihatnya. Begini faktanya. Gelapnya malah menyelimuti dunia sepak bola Jepang. Namun di balik layar tersembunyi sebuah pesan yang menggelegar sekaligus menghadirkan sentuhan kebahagiaan bagi para penggemar yang bersemangat. Justin Hubner, sosok yang biasanya bersinar di lapangan hijau, kini menunjukkan ketajamannya di dunia maya. Dengan hati yang terbakar oleh semangat kejuangan, Justin tak ragu-ragu menggunakan platform langganan untuk menyampaikan pesannya. Seperti api yang membara, kata-kata tajamnya menusuk hati para pembaca. Kalian bukan pendukung sejati jika kalian masih membenci pemain timnas Anda sendiri. Demikian tulisannya, sebuah seruan dari hati yang penuh kesedihan dan kekecewaan. Di balik sorotan lampu stadion, di balik sorak-sorai penonton, Justin menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap para pencinta sepak bola yang kadang begitu kejam. Meski luka masih segar dari pertandingan yang baru saja berakhir, Justin tak ragu menggugat perilaku negatif ini. Namun di tengah kelamnya kritik yang dilontarkan, terdapat kilau kebahagiaan yang muncul dari setiap kata yang terucap. Justin tak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang tetap setia mendukungnya. Sudah memberikan semua yang saya punya untuk turnamen ini, saya sudah selesai, sungguh lelah. Terima kasih untuk semua dukungan kalian, tulisnya dengan nada penuh haru. Saatnya kita semua merespons panggilan hati dari sang kapten. Bagikan pendapatmu di kolom komentar, mari bersama-sama membentuk budaya sepak bola yang lebih baik. Semuanya bisa dilimuti sukacita dan bahagia. Keputusan luar biasa cerdas Menpora Dito Arotejo jelang Timnas Indonesia U23 versus Guinea U23. Sampai berani ambil resiko sangat tinggi seperti ini demi kemajuan negara. Bikin kaget. Getaran gemuruh dari masyarakat terus bergema di tengah sorotan publik terhadap Timnas Indonesia U23. Menpora Dito Arotejo menyerukan agar animo yang begitu membara ini tetap terjaga dan komentar-komentar yang terucap semakin memancarkan kebaikan.
Tak gentar dihadapi oleh badai kritik, hujatan, dan cacian yang menghampiri, Dito memandangnya sebagai pertanda semangat yang berkobar. Kalau masyarakat, saya rasa ramainya komentar netizen itu menandakan animo yang melonjak tinggi. Nggak apa-apa, hari ini masih negatif, tapi saya yakin animo ini harus dijaga, tegasnya. Komentar-komentar tersebut baginya merupakan cerminan dari perhatian yang semakin memuncak dari dunia olahraga, sebuah hal positif yang patut disyukuri. Artinya kepedulian kepala olahraga meningkat, itu poin positif yang harus kita ambil. Teruslah menjadi netizen yang baik, seru Dito dengan penuh semangat. Dalam upaya merangkul para pemain timnas Indonesia U23, Dito membagikan cerita saat pertemuan mereka di Piala Asia U23 2024. Saran bijaknya pun turut mengalir, mengajak para pemain untuk tak terlalu terpengaruh oleh dunia media sosial. Saya sih kemarin lebih memberikan motivasi dan juga pengalaman, baik ke atlet bola dan badminton, terkait dengan hujatan netizen, ungkapnya dengan penuh empati. Pengalaman pahit yang pernah dialami Dito dalam sorotan publik menjadi pelajaran berharga bagi para pemain. Jadi saya sampaikan secara saya juga sering dihujat netizen, pokoknya kawan-kawan atlet yang penting fokus pada rencana dan fokus pada apa yang sudah dilatih, tuturnya dengan bijak. Yang pasti mungkin netizen kan tidak melalui prosesnya dan tidak mengikuti secara detail, tapi ketika yakin benar, pokoknya fokus saja, jangan terpengaruh, jelasnya dengan mantap. Dan saya sih menyarankan kalau bisa jangan lihat kolom komentar dulu, tapi lihatlah evaluasi dari coach. Selama coachnya memberi evaluasi dan catatan, itu yang harus diikuti, tambahnya dengan bijak, menggarisbawahi pentingnya fokus pada proses dan arahan dari pelatih. Mari bergabung dalam wacana ini. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar dan bersama-sama kita bangun atmosfer positif untuk mendukung para atlet kita. Keputusan super bodoh media Vietnam soal timnas Indonesia U23 di babak play-off Olimpiade Paris 2024. Di luar dugaan malah lakukan hal super konyol ini soal wasit yang memimpin laga. Ini fakta dan penjelasannya. Suasana tegang merayap di udara jelang pertarungan sengit timnas Indonesia U23 dalam play-off Olimpiade 2024 melawan Guinea. Namun sepotong kabar dari media Vietnam menambahkan sentuhan ketegangan baru. Kemungkinan Sivakorn Puudom, wasit VAR yang kontroversial, akan bertugas dalam laga tersebut. Hingga Selasa sore, FIFA masih merahasiakan daftar perangkat pertandingan untuk laga krusial antara Indonesia dan Guinea di Clairefontaine, Paris, Prancis. Namun, khawatir mulai merayap di antara netizen Indonesia yang menyuarakan kecemasan atas kemungkinan keterlibatan Puudom. Polemik muncul karena sejumlah keputusan kontroversial yang diambil oleh Puudom dalam beberapa pertandingan Indonesia di Piala Asia U23 2024 membuatnya viral di jagat maya. Wasit Thailand membuat Indonesia U23 ketakutan jelang laga playoff penentuan tiket Olimpiade, demikian judul salah satu artikel yang dipublikasikan oleh Soha. Dalam beritanya, Soha menekankan bahwa baik timnas Indonesia maupun timnas U23 seringkali menemui kegagalan dalam pertandingan karena campur tangan Sivakorn Puudom. Pendapat yang disampaikan oleh Soha tidaklah tanpa alasan. Sivakorn telah menjadi sorotan atas peran kontroversialnya yang dianggap sebagai penyebab utama kekalahan pasukan Garuda dalam 2 turnamen terakhir. Dalam ketegangan yang melingkupi pertandingan ini, suara dari masyarakat amatlah berharga. Apa pendapatmu mengenai kemungkinan keterlibatan Sivakorn Puudom dalam laga playoff ini? Sampaikan di kolom komentar dan mari bersama-sama menyuarakan harapan untuk pertandingan yang adil dan berkualitas.
Gemparkan Perancis seketika, begini pernyataan sangat menantang dan berani takut mati demi bela negara Alfandra Dewangga usai tiba di Paris. Bikin semuanya merinding dan terharu melihatnya. Guinea auto kejang menderita. Perjalanan panjang Alfandra Dewangga dari Semarang ke Perancis akhirnya berbuah kesempatan emas untuk bergabung dalam latihan timnas Indonesia U23 di Paris. Bergabungnya Dewangga sebagai pemain tambahan Garuda Muda untuk playoff Olimpiade 2024 menandai awal dari sebuah perjalanan yang penuh harapan. Meskipun bergabung paling akhir dengan skuad Indonesia U23, Dewangga tak kehilangan semangat dan motivasi. Baginya hanya ada satu misi yang harus dikejar dengan tekad yang bulat di Paris. Indonesia harus lolos ke Olimpiade. Kalau misi saya sendiri, mau nanti saya main atau tidaknya Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Itu sih misi utamanya, tegas Dewangga dengan mantap. Dewo, sapaan akrabnya, menghadapi tantangan jet lag sebagai satu-satunya lawan yang harus dia taklukkan sebelum bertanding. Meski begitu, semangatnya tidak surut. Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang, apalagi ini penentuan buat lolos ke Olimpiade, jadi semua kondisi saya habiskan untuk pertandingan lusa nanti, ungkapnya dengan penuh semangat. Meskipun terkendala oleh jet lag, Dewangga yakin bahwa adaptasinya akan cepat. Kebersamaan dan chemistry dengan rekan-rekannya di Timnas Indonesia U23 tidak menjadi masalah besar baginya. Jadi insya Allah saya yakin kita bisa meraih kemenangan. Nggak terlalu banyak kendala karena sebelumnya anak-anak sudah lama main bareng sebelumnya SEA Games, tambahnya dengan keyakinan yang membara. Suara dukunganmu sangat berarti bagi Dewangga dan Timnas Indonesia U23. Berikan semangatmu dan dukunganmu di kolom komentar. Semoga Indonesia mampu meraih kemenangan yang gemilang dalam playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Yes, mantap, alhamdulillah, keputusan hebat FIFA sangat untungkan Indonesia untuk membantu lolos Olimpiade Paris 2024. Sampai berpikir sejauh ini demi tanah air kita. Indonesia benar-benar anak emas FIFA. Ini faktanya. Sorot mata sepak bola dunia tertuju pada laga playoff Olimpiade 2024 antara Indonesia dan Guinea yang dijadwalkan berlangsung di Clairefontaine, Paris, Prancis pada Kamis. Namun FIFA mengungkap alasan mengejutkan mengapa pertandingan ini akan digelar secara tertutup. Clairefontaine yang dikenal sebagai pusat pelatihan sepak bola Prancis menjadi tempat yang dipilih untuk pertarungan sengit ini. Namun, keputusan untuk memainkan pertandingan tanpa kehadiran penonton dipengaruhi oleh karakteristik lokasi tersebut. Pertandingan berlangsung di Clairefontaine di mana ini merupakan pusat pelatih sepak bola Prancis. Karena ini semacam tempat latihan ketimbang stadion, saya memperkirakan tidak ada penonton, ungkap sumber Indonesia di FIFA dengan lugas. Tidak ada tempat yang tersedia untuk mengakomodasi fans untuk bisa menyaksikan pertandingan, lanjutnya menjelaskan. Indonesia melaju ke babak playoff setelah finish sebagai tim peringkat 4 di Piala Asia U23 2024. Meski harus menelan kekalahan dari Irak dengan skor 1-2 pada perebutan tempat ketiga. Sementara itu, Guinea, yang juga akan menjadi lawan berat, merupakan tim yang finish keempat di Piala Afrika U23 2023 setelah kalah dari Mali melalui adu penalti dalam perebutan tempat ketiga. Meskipun tanpa kehadiran penonton, semangat para pemain dan dukungan dari jarak jauh akan menjadi penentu dalam pertarungan ini. Mari bersama-sama memberikan dukungan tanpa batas bagi Timnas Indonesia U23 dalam perjuangan menuju Olimpiade 2024.